Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nelly Fajar, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 211250705. Pada hari ini Rabu 08 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 03 Pasaman kelas 5 dengan materi tentang zakat fitrah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pelajaran hari ini, siapa yang sudah sarapan pagi tadi pagi? Coba. Ada, turunkan tangannya. Ada. Di antara anak ibu ini ada satu yang terlihat yang tidak sarapan pagi. Doni, kenapa Doni tidak sarapan? Belum masak, ya. Nah, ibu harapkan besok-besok Doni tidak boleh tidak sarapan ya. Kenapa kita sarapan pagi? Karena badan sehat. Bisa kita konsentrasi. Temu konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Anak-anak ibu, agar pembelajaran kita lebih hikmat dan mendapatkan ilmu yang berkah, marilah kita berdoa dulu kepada ketua kelasnya. Harap dipimpin doanya. Doa yang rapi. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Artinya aku rela ya Allah ya Tuhanku dan Islam agamaku dan Muhammad sebagai Rasulku ya Allah ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada ketua kelas. Kepada ketua kelas diharapkan duduk kembali. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa pendidikan kepada tanah air. Siapa yang bisa di antara anak ibu di sini yang bisa lagu? Nah, ya, ayo Gala ke depan. Hadirin terima kasih. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Terima kasih kepada Lala. Pelajaran dimulai. Coba anak-anak ibu lihat kerapiannya, apakah bajunya sepatu atau juga sudah rapi? Ada sampah di sekitar kita? Tidak. Tidak ya. Alhamdulillah lokal kita terlihat sudah dibuat
Untuk pembelajaran hari ini, coba anak ibu keluarkan buku dan alat tulisnya dulu. Coba ibu cek kehadirannya dulu ya. Kalau dosa putra, Bakir Habibie Furqan, Asila Sadira, Muhammad Ridhan. Nah, nampaknya anak ibu semua sudah hadir semua ya, tidak ada yang libur ya. Sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, ada yang tahu apa materi kita minggu kemarin? Saya Bu. Ya, Asila, coba Asila. Materi pelajaran sebelumnya adalah indahnya saling menghargai. Indahnya saling menghargai. Jadi materi kita sebelumnya tentang indahnya saling menghargai dan manusia sebagai khalifah di Bumi. manusia itu sebagai pemimpin di bumi. Nah, sekarang coba kita masuk materi hari ini ya. Untuk membangkitkan semangat kita hari ini, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ibu ingin bertanya kepada anak ibu, siapa yang tahu apa itu zakat? Ya, Maura, coba Maura. Ya, zakat diri. Ya, ada yang lain? Ya, Doni. Zakat yang dibayarkan pas waktu bulan Ramadan, Bu. Zakat yang dibayarkan pas waktu bulan Ramadan. Kepada Maura dan Doni, coba kita berikan tepuk salut dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, bagus sekali jawabannya. Ya, bahwa zakat fitrah itu adalah zakat diri, zakat badan, dan dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ada anak ibu di sini mengeluarkan zakat? Ada. Alhamdulillah ada ya. Setiap manusia yang bernyawa di dunia ini, ya, setiap orang yang beragama Islam kita wajib mengeluarkan Zakat. Untuk lebih pahamnya, coba kita lihat materi selanjutnya. Jadi, materi kita hari ini yaitu pada bab keempat, hidup lapang dengan berbagi. Dengan materi pokoknya yaitu tentang zakat Fitrah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dan dalil tentang zakat fitrah. Jadi, setelah pembelajaran, setelah kita belajar tentang zakat fitrah ini, anak-anak ibu harus tahu, harus paham tentang apa sih zakat fitrah itu, apa dalilnya, kenapa kita diharuskan membayar zakat fitrah. Ya, jadi kita lihat pembelajaran nanti ya. Yang kedua, peserta didik dapat memahami ketentuan pelaksanaan zakat fitrah. Kapan dilaksanakan zakat fitrah itu? Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Tahu kita setelah kita belajar hari ini. Coba anak-anak ibu amati video yang ibu tayangkan di depan. Ya, coba amati terlebih dahulu. Bagaimana tayang video ini? Apa yang terlihat dalam video itu anak ibu? Tentang apa ceritanya? Tentang zakat. Siapa yang tahu? Apa bentuk zakat dari video tersebut? Zakat mengenai apa dia? Zakat tentang apa? Bakso. Ada di dalam video itu ada yang bernama Dodo, dia berzakat kepada temannya. Ya, bahannya berupa bakso yang dia zakatkan. Boleh kita berzakat dengan bakso? Iya.
tidak, kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Coba lihat ini. Untuk lebih jelasnya, coba anak ibu lihat tayangannya itu jelaskan di sini. Ya. Yang karena hari ini kita akan belajar materinya tentang pengertian zakat. Yang kedua tentang dalil-dalil zakat, syarat wajib zakat, rukun waktu pembayaran zakat dan akibat tidak mengeluarkan zakat, serta tata cara pembayaran zakat fitrah. Yang pertama tentang pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini bertujuan untuk membersihkan diri dan dari kesalahan selama bulan Ramadan dan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Nah, ya, jadi zakat fitrah ini untuk membersihkan diri dari kesalahan selama bulan Ramadan, untuk membantu mereka yang kurang mampu. Jadi bagi saudara-saudara kita yang kurang mampu, ya harapnya kita membantunya. Ya itu sudah menjadi kewajiban kita. Sehingga semua umat Islam dapat merayakan hari raya dengan meriah. Jadi itulah tujuan zakat fitrah tersebut. Nah, kenapa? Jadi sudah terjawab pertanyaan kita, apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu zakat diri. Ya, untuk membersihkan diri kita dari segala kesalahan, supaya kita setelah hari raya berada dalam keadaan suci atau bersih. Nah, supaya pas waktu hari raya itu semuanya masyarakat, orang-orang yang beragama Islam, ya merasakan bagaimana senangnya hari raya itu. Nah, jadi kita sama. Ya, lanjut. Yang kedua tentang berapa banyak atau besaran zakat fitrah. Besaran zakat fitrah adalah satu syak makanan pokok. Nah, kalau di Indonesia apa saja makanan pokoknya? Nasi atau beras. Ya, pagi. Gandum dan jagung. Ya, jadi ada beberapa bahannya makanan pokok di Indonesia. Kalau di daerah kita yaitu beras. Nah, jadi besarannya berapa? 1 syak. Di Indonesia umumnya setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras per jiwa. Atau per jiwa per orang. Jadi misalnya kita dilahirkan di dunia ini dan keadaan beragama Islam. Jadi yang wajib berzakat itu hanya beragama Islam. Wajibnya berapa? Hanya 2,5 kilo atau 3,5 liter. Nah, itu per orang. Yang ketiga, boleh juga dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan harga 2,5 kg beras. Boleh kita bayarkan dengan uang. Misalnya, kalau tidak ada beras kita boleh kita bayar dengan uang. Nah, tapi setara dengan beras 2,5 kg. Ya, itu sudah paham anak ibu? Sudah. Ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah paham ya. Untuk materi yang ketiga, waktu pembayaran zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu tidak sembarangan kita keluarkan. Tidak boleh misalnya kita keingat hari ini kita belum berzakat. Hari ini kita bayarkan zakat fitrah. Tidak boleh. Jadi zakat fitrah itu harus ada ketentuan waktunya. Yang pertama, waktu wajib. Nah, wajib bagi kita mengeluarkan zakat sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, jadi ya sejak terbenam matahari pada akhir Ramadan, misalnya Ramadan ke-30, pada hari ke-30 Ramadan kita wajib, kalau misalnya kita belum menyeluruhkan
mengeluarkan wajib bagi kita umat Islam untuk mengeluarkannya sampai pagi sebelum khutbah atau sebelum hari sholat Idul Fitri. Ya, yang kedua waktu utama. Yang pertama waktu wajib, yang kedua waktu yang paling utama. Kapan? Pada hari terakhir Ramadan. Nah, pada hari terakhir. Ya. Kapan itu? Pada hari keberapa? Ke-30. Sebaiknya waktu yang lebih utama itu subuh. Misalnya setelah kita sholat subuh, kita bayarkan zakat fitrah kita. Ya. Tapi kalau yang tidak wajib lagi setelah sholat Idul Fitri itu tidak wajib bagi kita itu zakat fitrah tuh. Ya. Nah, yang ketiga waktu yang boleh. Waktu yang boleh itu sejak awal Ramadan, yaitu pada hari ke-1 Ramadan. Jadi waktu pembayaran zakat fitrah itu ada beberapa kategori. Boleh digunakan. Misalnya ingin kita waktu yang boleh, misalnya ingin kita hari pertama Ramadan kita keluarkan zakat fitrah kita boleh. Ya. Ingin kita mendapatkan pahala yang lebih utama, boleh kita bayarkan, yaitu pada hari terakhir Ramadan dan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Nah, itu waktu yang lebih utama. Jadi kalau misalnya ingat kita sekarang tidak boleh itu ya nak ya. Jadi kapan kita harus bayarkan zakat fitrah? Pada waktu bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Sekali tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Cara menghitung zakat fitrah. Nah, dua kategori yang boleh kita bayarkan, beras dengan Buah. zakat fitrah beras. Nah, ini cara menghitungnya. Kalikan jumlah anggota keluarga dengan 2,5 kilogram. Misalnya, siapa yang bisa mencontohkan? Misalnya, Faruk itu 3 orang bersaudara. Ya, ada ayah dan ibunya di rumah. Misalnya 5 orang di rumah. Ya, jadi setiap orang kita harus mengeluarkan 2,5 kilogram. Harus mengeluarkan 2,5 kilogram beras per orang. Jadi kalau 5 orang, 5 kali 2,5. Yang kedua, contohnya, jika ada 4 anggota keluarga, maka zakat fitrahnya adalah 4 kali 2,5 kg, yaitu 10 kg beras. Nah, itu cara menghitung zakat fitrah yang berupa beras. Yang kedua, cara menghitung zakat fitrah yang berupa uang. Bagaimana sih? Yaitu caranya pertama tentukan harga 1 kg beras yang biasa dikonsumsi. Misalnya berapa harga 1 kilo di daerah kita. Ya, yang kedua kalikan harga beras tersebut dengan 2,5 kilogram. Nah, yang ketiga kalikan hasil perhitungan tersebut dengan jumlah anggota keluarga. Sama seperti yang tadi, tapi bedanya kita ini menyumbangkannya dengan uang. Contohnya, jika harga 1 kilogram beras 10.000, misalnya di daerah kita 10.000 1 kilo beras itu, maka zakat fitrahnya per jiwa adalah 2,5 kilogram kali 10.000, yaitu 25.000. Jika ada 4 anggota keluarga, jadi 4 kali 25, hasilnya 100. Jadi untuk 5 orang dalam satu keluarga, kita berzakat fitrah yang berupa uang sejumlah 100.000. Selanjutnya, siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Tentu setiap manusia yang bernyawa ada yang wajib membayar zakat fitrah, ada yang tidak wajib. Siapa yang kategorinya itu yang tidak wajib? Nah, yang pertama, setiap muslim yang merdeka dan mampu, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Nah, jadi orang yang beragama non muslim wajib berzakat? Tidak.
Karena dia tidak percaya kepada Allah, tidak mempercayai zakat tersebut. Jadi yang wajib berzakat hanya sebagai seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang telah merdeka. Tahu merdeka tuh? Merdeka itu kita tidak dijadikan budak, itu maksudnya yang merdeka itu. Kita sudah bebas. Tidak ada yang sudah merdeka semuanya? Sudah. Ya. Nah, yang wajib membayar zakat itu misalnya ada seorang bayi yang baru lahir, itu sudah wajib membayar zakatnya. Zakat fitrah. Baik tua, baik orang yang muda. Kedua, bayi yang lahir sebelum matahari terbenam pada akhir Ramadan juga wajib dizakati. Misalnya, sekarang tanggal 30 Ramadan, hari ini anak tersebut baru dilahirkan, itu sudah dijatuhkan wajib berzakat untuknya. Ya, paham nenek ibu? Paham. Orang yang meninggal setelah terbenam matahari pada akhir Ramadan juga tetap wajib untuk dizakati. Tolong diingat. Siapa yang berhak menerima zakat? Nah, siapa yang tahu ada berapa kategori yang berhak menerima zakat? Ada deh? Delapan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir itu ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok. Jadi fakir itu orang yang tidak memiliki harta. Ya, dia orang Islam, tapi dia tidak mempunyai harta dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Misalnya, dia tidak terpenuhi makannya. Yang kedua, miskin. Miskin itu ialah orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, jadi katakan fakir itu dia memiliki harta tapi tidak cukup untuk memenuhi, untuk makannya, untuk minumnya, untuk pakaiannya. Yang ketiga yaitu amil. Amil itu ialah panitia zakat, orang yang mengumpulkan zakat. Ya, tempat mengumpulkan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Orang yang baru masuk Islam. Artinya mu'alaf ini misalnya orang itu awalnya beragama non-muslim. Nah, jadi dia tidak agama, memeluk agama Islam, itu wajib kita berzakat, boleh kita berzakat. Yang kelima, rikab. Rikab itu adalah budak yang ingin memerdekakan diri, tapi kalau saat sekarang ini tidak ada lagi budak. Ya, kelima, garib. Garib itu ialah orang yang berhutang. Ya, tapi orang yang berhutang itu orang yang berhutang di jalan Allah, bukan orang yang berhutang di jalan. Misalnya dia ingin berhutang, hutangnya banyak, tapi hutangnya uang yang dia pinjam itu untuk berjudi. Ya, itu tidak boleh kita berzakat kepadanya. Misalnya orang yang berhutang itu dia ingin memenuhi kebutuhan pokoknya, ingin memenuhi kebutuhan untuk sekolah anaknya. Yang kelima yaitu rikab. Rikab itu adalah budak yang ingin memerdekakan diri. Selanjutnya ketujuh, sabilillah. Apa sih sabilillah itu? Orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya seperti anak-anak ibu ini, ya, kan berjuang di jalan Allah. Nah, boleh orang berzakat kepada anak ibu. Misalnya kepada anak sekolah boleh berzakat. Selanjutnya kedelapan yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu ialah musafir yang kehabisan bekal. Misalnya di daerah kita, ya, habis bekalnya, boleh kita berzakat kepada dia, boleh kita membayar zakat. Nah, jadi yang berhak menerima zakat itu ada delapan. Ya, ada 8 macam golongan orang yang berhak menerima zakat. Lanjut. Hikmah zakat fitrah. Selanjutnya tentang hikmah. Dengan berzakat bisa membersihkan diri dari dosa-dosa kecil. Nah, bisa membersihkan diri kita. Misalnya kita telah banyak berbuat dosa kecil, seperti contohnya berpikiran yang tidak baik, menggunjing misalnya, atau ada kita berkata-kata kotor, bisa kita bersihkan melalui zakat. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Iya. Dengan berzakat bisa tumbuhlah rasa sosial kita, rasa peduli kita kepada teman-teman
lainnya. Ya. Yang ketiga, menciptakan kebahagiaan bersama di hari Idul Fitri. Nah, jadi tujuannya itu supaya di hari raya itu kita bahagia semuanya. Namanya hari penuh kemenangan. Jadi semuanya, semua umat Islam berbahagia. Jadi di sini yuk kita bayar zakat fitrah. Sebelum kita masuk pada kerja kelompok, kita explaining dulu. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bertepuk tangan. Buka tutup, buka tutup. Sambil tersenyum. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tertawa. Digulung-gulung, digulung-gulung. Sambil tersenyum. Hihi. Sekarang Ibu akan membagi beberapa kelompok, 4 kelompok. Ya. Jadi kita hari ini ingin menyelesaikan materi masalah tentang zakat fitrah. Ya. Mengapa kita perlu mengeluarkan zakat fitrah itu? Ya, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Jadi dalam kerja kelompok ini kita menggunakan absorb namanya. Ini ada beberapa masalah di sini. Anak-anak Ibu mendiskusikan tentang komponen-komponen zakat fitrah. Di sini ada media yang telah Ibu sediakan. Anak-anak Ibu susun di kertas karton yang disusun sesuai dengan aturan dan materi yang telah Ibu paparkan tadi. Ya, jadi disusun materi. Ya, setelah itu baru nanti dipresentasikan ke depan. Nah, jadi nanti anak-anak Ibu berdiskusi tentang konsep-konsep zakat fitrah. Ibu harapkan anak-anak Ibu bekerja sama dalam kelompok, tidak ada yang tidak bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menampilkan hasil kerja dari kelompok 1 yang akan ditampilkan di Citra dan Faruk. Konsep penting zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan setiap muslim pada akhir Ramadan. 2. Tujuan zakat fitrah adalah menyucikan jiwa dan menyempurnakan ibadah puasa. 3. Zakat fitrah disebut juga zakat badan karena diwajibkan atas setiap individu. 4. Besarnya zakat fitrah ditetapkan sebanyak 1 gram, sekitar 2,5 kg sampai 3 kg bahan makanan pokok. 5. Zakat fitrah bertujuan membantu fakir miskin agar dapat bergembira di hari raya. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib fardu ain bagi setiap muslim. 2. Kewajiban zakat fitrah ditetapkan berdasarkan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3. Orang yang semata tidak membayar zakat fitrah berdosa dan wajib menunaikan. 4. Zakat fitrah
Idul Fitri tanpa ada yang benar. 5. Hadis riwayat Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan nakik fitrah kepada setiap muslim. Baiklah, inilah tampilan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya silakan. Ada yang ingin bertanya? Ayah. Kepada kelompok yang silakan. Bukan zakat fitrah disebutkan zakat badan, bukan zakat harta. Kenapa zakat fitrah itu disebut zakat badan? Kenapa tidak zakat harta? Ya, ayo, bisa. Ayo jawab kelompok 1. Karena zakat fitrah diwajibkan atas diri setiap muslim, bukan atas kekayaan yang dimiliki. Jadi, zakat fitrah itu diwajibkan atas diri setiap muslim. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan untuk yang bertanya. Nah, Ada salam maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada kelompok 1 silakan duduk kembali. Nah, nampaknya kelompok 1 saling bersemangat. Ya, tepuk salut untuk kelompok 1 dulu. Salut, salut. Selanjutnya penampilan dari kelompok 2. Kepada anak-anak ibu kelompok 2 silakan ke depan. Bagus sekali ya hasil kerja kelompok 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan ditampilkan kepada saya. Kepada mereka. Kepada mereka. Nah, ya, silakan Pak. Tapi orang yang suka menerima zakat harta yang gak tuan dari kerusuhan kemudian zakat Coba. Syarat wajib zakat di Islam. Kan di agama Islam. Wajib keadaan dan Nah, ya. Nah, tuh bagus sekali pertanyaan Nora itu. Jika dia sangat miskin, tidak cukup, ya, apakah dia wajib berzakat? tidak wajib karena ada kewajiban hanya bagi orang yang mampu. Nah, ya. Nah, bagus sekali jawabannya. Karena yang wajib itu hanya untuk orang yang mampu. Kalau tidak mampu wajib kita berzakat? Tidak. Ya, tepuk salut untuk kelompok 2. Baiklah, inilah tampilan dari kelompok kami. Kalau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok 2. Baiklah, setelah penampilan kelompok tadi, ibu akan mengevaluasi dan merefleksi apakah anak-anak ibu paham terhadap materi yang ibu jelaskan yang tadi. Untuk mengevaluasinya, ini ada beberapa pertanyaan yang akan ibu berikan. Ya, sesuai dengan materi yang telah ibu berikan tadi. Coba jawab dulu dengan teliti. Ya. Kepada ketua kelas, harap kumpulkan hasil kerja dari teman-temannya.
Terima kasih kepada anak ibu. Lanjut, kita akan merefleksikan materi kita pada hari ini. Alhamdulillah, anak-anak ibu telah menampilkan hasil diskusinya pada hari ini, yaitu tentang materi zakat fitrah. Jadi sudah bisa kita memahami apa itu zakat fitrah, kapan dibayarkan atau ditunaikan, apa hukumnya, ada berapa orang yang menerimanya. Ya, sebelum kita simpulkan, coba kita dulu di sini ada 8 golongan. Coba kita tepuk dulu. Ya, ikuti ibu. 1, 2, 3. Ada 8 golongan yang berkategori zakat fitrah. Ada juga bisa dilihat itu sambil dan goreng, ambil zakat dan rikor. Itu nah, ya, jadi ada deh. Sebelum ibu yang menyimpulkannya, siapa yang sudah paham? Siapa yang bisa menyimpulkan apa materi kita pada pagi hari ini? Ya, bagus sekali. Ayo tidak, coba sebentar tidak. Duduk saja di sana. Nah, kita apa materinya? Kita lihat. Adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh pedagang kaki Ya, bagus sekali. Tampaknya anak ibu kita sudah memahami ya apa itu tentang zakat fitrah. Ya, zakat yang ditunaikan yaitu pada bulan Ramadan dan sebelum hari raya Idul Fitri. Ayo Mama. Ya, bagus sekali. Hukumnya wajib setiap Muslim. Hukum zakat fitrah itu wajib setiap Muslim. mampu. Kasih Bang. Ya, deh. Coba bacakan Sila. Apa saja? Miskin, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil. Apa lagi? Bagus. Iya. Rikob dan rikob. Bagus sekali namanya. Anak-anak ibu sudah paham tentang zakat fitrah. Ya, ibu ulangi bahwa zakat fitrah itu zakat diri zakat untuk membersihkan diri kita dari segala kesalahan dosa kecil pada waktu bulan Ramadan. Ya, syaratnya harus beragama Islam, yaitu harus bagi orang yang mampu. Baik itu anak-anak, orang dewasa, laki-laki atau perempuan atau orang tua itu wajib zakat asalkan mampu. Ya, hukumnya itu wajib. Tata cara pelaksananya yaitu pada bulan Ramadan dan sebelum hari sholat hari raya Idul Fitri. Jadi bagaimana Bu kalau setelah hari raya Idul Fitri itu boleh kita, tapi itu tidak zakat namanya, itu sedekah. Paham anak-anak ibu? Ya, ibu harapkan anak-anak ibu bisa memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa zakat itu penting bagi orang Islam, sangat penting bagi umat Islam. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, orang tua atau anak muda itu wajib untuk mengeluarkan zakat. Jadi melalui video yang anak ibu tonton tadi, apakah boleh kita berzakat dengan nafsu? Tidak boleh. Yang harus bolehnya berzakat dengan apa? Atau makanan? Alhamdulillah anak ibu sudah bisa memahami materi. Tugasnya minggu depan, silakan anak-anak ibu ringkas materi tentang zakat fitrah, buat dan bentuk mind mappingnya di rumah ya. Bukan, silakan simpan kembali peralatannya. Simpan peralatan. Materi kita minggu depan persiapkan tentang zakat mal. Baca-baca bukunya di rumah ya nak? Ya. Boleh. Pada tentu kita salah itu berdoa dulu ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga dan pada segala kita siang-siang juga ya. Nanti bagi ada sampah berserakan di dalam kelasnya harap dibersihkan kembali agar besok kita bisa belajar dengan bersih dengan rapi.